makin terang. Kalau ini 8 mA nggak begitu terang. Ya jelas aja nggak mau nyala. Ini kan dioda. Dioda harus kita balik dong. Sampai kiamat nggak bakal nyala. Cuma saya nggak mau pegang pakai tangan. Kita pasang aja. Tuh, nyala. Nah, ini dia nyala terus. Masa kita nyalainnya pakai baterai? Ya karena silikon perbedaan P dan N-nya itu 0,7. Ini yang namanya VRMS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Teni Bagindo di channel Apa Itu. Ya, kali ini kita akan bahas lampu. Masih lampu juga. Lampu akan kita kontrol dengan microcontroller. Kali ini kita nggak mau gunain relay seperti ini ya. Lampunya juga kecil, 15 watt. Relay ini cara kerjanya adalah untuk mengaktifkan kita harus nyalain koilnya. Koil ini perlu arus yang cukup besar ya, sekitar 70 mA. Dan kita perlu supply power tersendiri. Misalkan kita pakai SP01 kan sistem voltage-nya 3,3 volt. Jadi agak repot. Oke, kita nggak usah pakai relay. Jadi kita pakai apa? Kita pakai ini aja. Ini teriak, tipenya BT136600E. Bagaimana cara kerjanya? Kita bahas aja. Oke, teriak ini apa sih? Kita lihat aja komponennya. Jadi kaki-kakinya di sini ini ada terminal 1, terminal 2, terus ada gate. Nah, cara kerjanya sebenarnya mirip-mirip kayak transistor ya. Kalau transistor di base itu kita kasih tegangan, maka emitter dan kolektor konduktif. Kalau di sini terminal 1, terminal 2-nya konduktif. Berarti kan di gate ini kita harus kasih tegangan atau kita kasih arus, maka terminal 1 dan 2-nya itu konduktif. Berapa besar tegangan yang masuk ke gate ini sehingga kedua terminal tersebut konduktif? 0,7. Di atas 0,7 konduktif. Kok bisa 0,7? Ya ini kan silikon semikonduktor. Seperti misalkan di transistor kita ada bahas VBE, base emitter, itu 0,7. Dioda voltage dropnya 0,7. Ya karena silikon ya karakteristik tegangan di antara kedua base-nya atau perbedaan P dan N-nya itu 0,7. Jadi di atas 0,7 dia konduktif. Saya nggak bahas lebih detail mengenai teriak ini, kita lebih fungsionalnya aja. Soalnya kalau kita bahas teriak itu apa agak repot, panjang ceritanya. Ini simbolnya. Jadi di sini ada gate T1, T2. Ini logo kayak simbol dioda. Kalau gate ini kita kasih tegangan, maka kedua ini konduktif. Kalau ini cuma satu, berarti dia cuma arah ke sini. Berhubung dia ada dua, dari T2 ke T1, dia juga konduktif. Nah, tadi kan pertanyaannya berapa besar arus yang dibutuhkan agar T1 dan T2 ini konduktif? Tergantung kondisinya. Ntar kita bahas. BT316 ini ada beberapa tipe. Ada yang seri 500, seri 600, 800. Seri 500 ini maksudnya tegangan maksimum yang boleh masuk adalah 500 volt. Yang 600 ini 800. Itu istilahnya VDRM. Arus yang boleh mengalir di antara dua terminal ini berapa besar? 4 ampere maksimumnya. Itu berdasarkan RMS. RMS itu root mean square. Ya, kita coret-coret dikit deh. Root mean square itu maksudnya gimana sih? Precaution dulu. Jadi yang namanya arus bolak-balik ini yang kita akan gunain ini tegangan tinggi. Jadi hati-hati, jangan disentuh, jangan apa, bisa mental kita. Sangat hati-hati. Ini udah berkali-kali saya gambar. Sinusoid. Ini 0, ini maksimum, 0 lagi, minimum, 0 lagi. Ini satu gelombang. Untuk listrik seperti di Indonesia, PLN itu menggunakan frekuensi 50 Hz. Artinya, dalam 1 detik ada 50 gelombang ini. Maksimumnya ini berapa? 325. Minimumnya minus 325. Lah, terus yang 230 itu apa? 230 itu yang dibilang VRMS. RMS itu apa sih? Singkatan dari root mean square. Kita punya tengah gelombang. Misalkan ini voltase, di sini ada V1, V2, V3, V4, 5 dan seterusnya. Nah, untuk mendapatkan rata-rata ada rumus yang namanya VRMS sama dengan akar root. Akar itu bahasa Inggrisnya root mean square. Misalkan kita punya 10 tegangan pengukuran ya dari sini. V1 kuadrat tambah V2
V2 kuadrat tambah V3 kuadrat sampai V10 kuadrat dibagi 10. Ini yang namanya VRMS. Nah, VRMS itu yang kita kenal dengan 230 volt atau 220 volt. Nggak tahu PLN pakai 230 apa 220. Oke, ini yang 230. Jadi 230 plus di bawah 230 minus. RMS on state current adalah 4 ampere. Arus pun demikian. Tegangan 230 volt kali 4 ampere, 920 volt ampere. Lumayan. Nah, yang benar-benar maksimum, maksudnya maksimum untuk peak itu 25 ampere. Cuma dikit aja, misalnya ada kejutan, dia sampai 25 ampere aman. Setelah itu, ya nggak boleh lama-lama, bisa jebol. Lanjut, informasi apa lagi yang penting buat kita? IGM, peak gate current. Arus yang boleh masuk ke gate ini maksimum berapa? 2 ampere. Artinya, di sini kita harus kasih resistor. Jangan sampai dia dapat arus lebih dari 2 ampere. Gate trigger current. Tadi kan ada maksimumnya. Kita tahu kalau dikasih tegangan di atas 0,7 dia akan konduktif. Dia perlu arus berapa sih membuat terminal 1 dan terminal 2 itu konduktif? Tergantung apa? Tergantung state-nya. Kan kita bilang kalau kita kasih arus maka dia konduktif. Nah, biasanya kan kita kasih load nih, mau lampu kayak apa. Habis itu kan ini ada sumber bolak-balik nih. Misalkan dia posisinya ini lagi positif, berarti di sini negatif. Nah, ini kita kasih resistor, kita kasih baterai deh, kita hubungin ke sini. Ini R, ini baterai. Kalau gini konteksnya, berarti G-nya ini plus, T2-nya juga plus. Karena plus, sini masuk T2, plus, masuk G-nya plus. Karena polarisasi baterai dan sumber daya seperti itu. Kita lihat di sini. Kalau dua-duanya plus, tipikalnya berapa? 5 mA. Kalau T2-nya plus, G-nya minus, T2 plus, G minus. Itu kondisinya gimana? Misalkan ini seperti ini. T2 berarti plus. G-nya kita balik polarisasinya. Ini kita kasih negatif, ini kita kasih positif. Berarti G-nya dapat minus ini. Kalau G minus, berarti arahnya ke sini kan. Dia sedot nih. Ini ke arah sana, terus ini ada arus lagi dari T2. Dia perlu 8 mA tipikalnya. Kalau T2-nya negatif, G-nya negatif, berarti ini arahnya ke sana, ini arahnya ke sana. T2 negatif, G negatif, dia perlu 11 mA. Nah, ini yang paling parah nih. T2-nya negatif, berarti arahnya ke sana, gate-nya positif ke sini. T2 negatif, gate positif, 30 mA. Coba kita demoin aja. Di sininya nggak kita kasih arus bolak-balik, tapi kita kasih aja arus DC. Kita pasang LED. Ini coba kita trigger. Kan dia bilang cuma perlu segini nih, dan 0,7 udah nyala. Saya pakai baterai ini aja nih. Ini kan 1,2 volt. Coba kita ukur. Itu 1,25. Ini ada LED, ini teriaknya, berarti ini gate T2, T1. Ini saya kasih resistor biar ngebatasin arus yang masuk ke gate. Seperti di gambar nih, harus kasih resistor. Ntar saya mau coba pakai baterai. LED ini nyala nggak? LED ini kita hubungkan dari T1 ke T2. Kalau kita kasih arus di sini, T1 dan T2-nya konduktif, maka LED-nya nyala. Yang orange ini 3 volt, ini negatif. Kalau kita nyalain, harusnya dia nggak nyala ya, karena belum ada arus yang masuk ke gate. Yang putih kita masukin T1, yang abu-abu kita masukin ke positif lah, maksudnya ini bolak-balik. Kita kasih positif, ini kita kasih negatif. Nyala nggak? Ini belum nyala, tuh nyala, cuma agak redup ya. Coba kita balik polarisasinya. Kalau kita balik, ini gimana kondisinya? T2 negatif, gate-nya positif, tuh redup banget, berarti dia perlu 30 mA. Tapi kalau kita balikin, T2-nya tetap negatif, terus kita balikin, lebih terang. Kenapa lebih terang? Ya kan tadi udah dibilang nih. Ini cuma perlu 11 mA. Sebenarnya di sini ada resistansi nih. Kalau kita ukur pakai avometer ada resistansi. Kita balik, kita mau posisiin T2-nya positif, harusnya lebih kecil. Coba kita balik, harusnya butuhnya lebih kecil. Gate kita kasih positif, T1-nya negatif. Kok nggak mau nyala? Ya jelas aja nggak mau nyala. Ini kan dioda harus kita balik dong. Sampai kiamat nggak bakal nyala. Tuh, kalau T2 positif, gate positif 2 mA, makin terang. Kalau ini 8 mA, nggak begitu terang. Jadi dia paling terang kalau T2 dan gate-nya positif. Nah, itu arti dari T2 positif, gate positif, T2 positif, gate negatif, dan bla bla bla. Berarti urusan ini udah
Nah, cuma pertanyaannya, masa kita nyalainnya pakai baterai? Enggak dong, sini udah ada arus 220. Masa kita aktifinnya pakai baterai? Bisa nggak kita ambilnya dari sini nih, masukin ke gate? Ya, sangat bisa, sangat bisa. Caranya gimana? Kita ambil kertas lagi. Kalau T2 nya positif, gate-nya positif, maka arus yang dibutuhkan 5 mA. Saya sebelumnya bilang 2 mA salah. Kalau T2 nya negatif, gate-nya negatif, maka dibutuhkan 11 mA. Yang lain nggak menarik buat kita. Kenapa? Kan rangkaian yang mau kita bikin, kalau kita nggak gunain baterai, jadi kan seperti ini. Misalkan ini hot, kita masukin ke ini tracknya, ini T1, ini kita kasih misalkan bebannya di bawah lampu, terus ini netral. Nah, ini gate-nya kita kasih resistor, ini kita hubungin. Ini kan listriknya bolak-balik nih. Di saat dia dapat positif, T2, T1, ini gate. T2 nya positif, gate-nya juga positif. Kalau ini negatif, T2 negatif, gate-nya juga negatif. Berarti case kita cuma 2 ini. Nah, ini saya udah bikin seperti ini. Nih kita bisa demoin aja. Jadi gini, yang merah hot, dari hot masuk sini, jumper ke T2, berarti titik yang ini nih. Nah, di sini paralel, satu ke T2, yang satu lagi ke resistor ini. Dari resistor sebenarnya jumper ke sini, dan ini ke gate. Nah, T1 nya langsung ke load keluar ke yang biru ini. Jadi dari T1 ke lampu, ini ke lampu nih. Dari lampu sini dia jumper ke yang biru ini netral. Ini blue, ini red. Sirkuitnya kayak gitu. Oke, kita pasang aja. Tuh, nyala. Nah, ini dia nyala terus. Kenapa? Dari hot dia dapat sini, masuk ke gate, T2 nya juga dapat, otomatis ngalir sini. Begitu gate dapat arus, ini konduktif, dia nyala. Terus ini negatif, arahnya ke sana, di gate kan ada tegangan negatif nih, dia nyala lagi. Jadi ini selalu nyala. Terus kita nyala matinya gimana? Nah, di sini kita bisa pasang saklar. Nah, makanya ini ada saklar nih. Cuma saya nggak mau pegang pakai tangan. Ini 220 nitrum. Saya matiin dulu. Ini kan masih ke jumper. Saya pindahin ke sini. Sekarang kita pasang lagi. Nah, sekarang kan belum nyala nih. Kalau ini kita tekan, tuh dia nyala. Lepas mati. Kalau tekan nyala, dilepas mati. Nah, masa udah keren-keren gini nyalain matinya masih pakai push button. Kita pakai not MCU. Kan kita udah bahas tentang optocoupler. Kenapa kita nggak pakai optocoupler aja? Kita pasang aja di sini optocoupler. Nah, cuma optocouplernya beda. Biasanya kan kita pakai PC817. Nah, yang ini kita pakai nih MOC 3021. Ini saya ada satu lagi nih. Yang ini 3033. Cuma buat di Indonesia 3033 nggak bisa dipakai. Kenapa? Ntar kita jelasin. Kita buka aja datasetnya. Kakinya ada 6. Lihat di sini tematiknya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 ini anoda, 2 katoda. Ini sama kayak PC817 kita udah bahas. 3 nggak digunain. 4 main terminal. 5-nya subtract do not connect. Ini nggak dipakai. Yang 6 main terminal juga. Jadi ini untuk arus bolak-balik. Nah, ini kan kelihatan arahnya 2, bisa ke sana, bisa ke sini. Terus yang perlu kita ketahui apa? Kenapa MOC 3033 nggak bisa dipakai? Offset output terminal voltage. Jadi tegangan yang boleh ngalir di sini maksimumnya 400 volt. Kalau yang MOC 3033 kayaknya 250 deh. 250 volt lah. Listrik kita kan 220. Kan kita udah bahas maksimumnya 325. 220 itu VRMS. Peaknya 325. Jadi kalau 325 dia bisanya 250, mabok. Kita balik lagi. Terus kita perlu informasi apa lagi? ITSM-nya 1 ampere. Teriaknya bisa 2 ampere. Ternyata dia cuma 1 ampere yang bisa ngalir di sini nih. Toh kan kita udah pakai 1 kilo ohm nih kita pasang di sini. 325 bagi 1000 ohm 0,325 miliampere. Maksimum 1 ampere aman. Soldering temperatur. Nah, ini penting nih. Kalau kita nyolder dengan suhu 260 derajat Celcius, maksimumnya cuma 10 detik. Lebih dari itu rusak. Sisanya paling ini forward current nih di sisi anoda katoda,
forward current continuousnya bisa 60 mA. PC 817 cuma 40 mA kalau nggak salah. Ini lebih gede. Kita ganti aja. Kakinya kan 6. Nomor 5 nggak dipakai. Nomor 1 anoda, nomor 2 katoda, 3-nya not connected. Nah, ini yang ada bulatnya ini 1 anoda, katoda. Main terminal kita masukin ke T2. Yang nomor 4 ini kita masukin ke T1. Ini kita cabut. Itu udah kecabut kan. Ntar saya kelojotan lagi. Kita ganti sama MOC T2 ke pin nomor 6, gate-nya ke nomor 4. Anodanya ini kita pasang aja nih. Ini positif 3,3 volt kita masukin. Ini kita pasang sini. Negatifnya nggak dipasang juga nggak masalah. Kenapa? Begitu nyala ini dapat 3,3 volt. D7-nya kita set high 3,3 volt nggak ngalir, tapi begitu D7-nya kita set low jadi ground, ngalir, maka deaktif. Ini nggak ngaruh, biar nggak seliweran kita pasang aja. Skate gimana? Skate standar. Kali ini kita nggak bahas skate, nggak penting banget. Oke, kita buka aja nih blink auto triac GPIO 13 itu D7. Udah, ini tinggal kita nyalain blinknya. Ini kita kasih power aja nih. Nah, connect gak deh? Connect, on off. Kenapa dia belum nyala? Ya belum dicolok. Tuh langsung nyala, on, off, on, off. Nah, jadi kita perlu berapa komponen nih buat nyalain matiin lampu dengan opto triac ini. Jadi kombinasi ini namanya opto triac. Pertama kita perlu resistor buat input. Ini kalau nggak salah resistornya kayaknya 330 ohm. Ini kan bisa 60 mA. Ya kita batasin aja. Kalau 330 ohm berarti yang masuk sini 10 mA karena kita pakai 3,3 volt kan. Habis itu optokoplernya kita perlu resistor buat ngebatasin arus yang masuk ke gate-nya BT136. Habis itu kita perlu apa? Nggak ada, udah terminal-terminal aja udah. Jadi cuma triac, resistor, 2 biji, MOC, udah 4 komponen. Relay nggak pakai, kita nggak perlu external power supply buat energize coilnya relay. Nah, ini kan buat lampu. Lampu itu resistive load, energize coilnya relay. Nah, ini kan buat lampu. Isinya kan coil aja tuh. Kawat itu kan hambatan. Jadi kalau kita lewatin situ dia ada hambatan, energinya dikonversi jadi gelombang dan jadi panas juga, termis. Nah, itu resistive load. Induktif dan kapasitif load itu di dunia switching problematik, bisa menghasilkan EMF. Karena ada tuh orang bilang, aduh ini kenapa ya tiap relay dinyalain microcontrollernya. Nah, itu perlu ada filter. Ini MOC-nya 3021, 3022, 3023. Di gambar ini kan kita cuma pakai satu resistor. Cuma yang ini 360 kita pakai 1 kilo, dia pakai 360. Nah, ini apa nih tambah-tambah? Ini ada kapasitor lagi 0,05 mikrofarad, terus ada resistor tambahan lagi 470. Di sini ada 39 ohm resistor, terus ada 0,01 mikrofarad. Kapasitor ini ngapain? Ini namanya rangkaian RC, istilahnya snubber, dia itu filter, terutama induktif load. Nah, ini kenapa ada 4 biji, 39 ohm resistor dan 0,01 mikrofarad kapasitor are for snubbing of the triac. Jadi yang dua ini buat snubbing BT136-nya. Yang 470 ohm dan 0,05 ini buat snubbing optokoplernya. Cuma kan dibilang di sini this component may or may not be necessary depending upon the particular triac and load use. Jadi ya tergantung triacnya jenisnya kayak apa, terus load yang digunain seperti apa. Kan ada tuh yang suka pakai solenoid AC, dinyalain tiba-tiba microcontrollernya mabok, mesti di snubbing pakai RC snubber istilahnya. Jadi lampu yang pakai relay, aduh, enggak. Ini aja simpel. Kita kan udah pernah bikin lampu, kita masukin relay ke dalam. Nah, ntar kita bikin versi auto triac. Jadi begitu caranya kita pakai triac BT136. Untuk opto isolationnya kita pakai MOC 3021. Sebenarnya bisa pakai 23 kalau cuma buat switching. 21 biasanya buat zero cross detection, buat mainan dimmer gitu. Yang penting BT136-nya itu gate-nya dikasih tegangan di atas 0,7 volt. Berapa konsumsi arusnya yang dibutuhin?
Ya tadi lihat tabelnya kan, gimana baca datasheetnya kita udah bahas. Sekali lagi precaution, ini tegangan tinggi, jadi jangan dipegang-pegang, jangan sembarangan, jangan sembrono, bisa bikin rumah bakar. Kalau ada penjelasan saya yang salah, tolong dikoreksi, ditulis di komentar. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like dan subscribe.